Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Bayu Putra dengan akhiran NIM 2011 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel. Yang pertama itu ada definisi dan penggunaan. Yang pertama itu ada akad istisna, adalah kontrak jual beli untuk pemesanan pembuatan barang yang berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Yang kedua itu ada barang biasanya berupa produk manufaktur dan pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan, atau ditunda. Yang ketiga itu penggunaan akad ini di Bank Syariah Indonesia masih terbatas, tetapi berpotensi meningkat dengan kebutuhan barang pemesanan. Selanjutnya itu ada ketentuan syar'i, rukun transaksi, dan pengawasan syariah transaksi istisna dan istisna paralel. Untuk ketentuan syar'i transaksi istisna dan istisna paralel, yaitu menurut mazhab Hanafi diizinkan karena telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal. Fatwa DSN nomor 6, DSN MUI nomor 4 tahun 2000 itu mengatur ketentuan pembayaran dan barang dalam transaksi istisna yang mirip dengan transaksi salam. Rincian ketentuan tersebut akan dibahas dalam aspek rukun istisna. Selanjutnya tuh ada rukun transaksi istisna, yaitu yang pertama ada transaktor. Transaktor ini terdiri atas pembeli dan penjual. Kedua transaktor ini disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balik atau akal sehat dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain. Dan yang kedua itu objek istisna. Dalam transaksi jual beli mencangkup barang dan harganya. Ketentuan penting dalam fatwa DSN yaitu meliputi spesifikasi barang harus jelas. Penyerahan dilakukan setelahnya. Waktu dan tempat penyerahan harus disepakati. Pembeli tidak boleh menjual sebelum menerima barang, tidak boleh menukar barang kecuali sejenis sesuai kesepakatan, dan memerlukan proses pembuatan setelah akad. Barang ini harus sesuai spesifikasi pemesanan, bukan barang massal. Dan yang ketiga itu akad ijab dan qabul dalam istisna adalah pernyataan dari penjual, yaitu bank syariah, dan pembeli nasabah, yang dapat dilakukan secara lisan, isyarat, atau tulisan. Ini menunjukkan keridhaan kedua pihak untuk menjual dan membeli barang istisna. Menurut PSAK 104 paragraf 12, istisna tidak dapat dibatalkan kecuali kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya dan akad batal demi hukum karena timbul hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Yang terakhir itu ada rukun transaksi istisna paralel. Berdasarkan fatwa DSN nomor 6 tahun 2000 disebutkan bahwa akad istisna kedua itu antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Adapun keduanya baru dilakukan setelah akad pertama sah. Rukun-rukun yang terdapat pada akad istisna yang pertama itu juga berlaku pada akad istisna kedua.
Untuk transaksi istisna paralel itu yang pertama, berdasarkan Fatwa DSN nomor 6 tahun 2000, akad istisna paralel harus dilakukan terpisah antara akad pertama dan kedua. Terus akad keduanya hanya boleh dibuat setelah akad pertama sah. Dan rukun yang berlaku pada akad pertama juga berlaku pada akad kedua. Selanjutnya ada pengawasan syariah transaksi istisna dan istisna paralel. Yang pertama itu ada DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Itu mengawasi transaksi agar sesuai syariah. Dan yang kedua ada beberapa pengawasan mencangkup, yaitu yang pertama memastikan barang halal, meneliti kesesuaian pesanan dan kriteria barang, memisahkan akad istisna dan paralelnya, dan menjamin akad meningkat batal hanya dengan kesepakatan atau halangan hukum. Dan yang terakhir itu ada bank syariah harus berhati-hati karena untuk menjaga administrasi dan menyediakan dokumen untuk DPS. Selanjutnya itu ada alur transaksi istisna dan istisna paralel. Kita langsung saja ke langkah-langkah. Untuk langkah yang pertama itu ada nasabah sebagai mustahni atau pemberi pesanan itu melakukan negosiasi dan memesan sebuah barang. Dalam kasus ini adalah bangunan. Itu kepada bank syariah yang bertindak sebagai syani atau penjual atau pembuat. Untuk langkah yang kedua itu untuk memenuhi pesanan dari nasabah, bank syariah ini bertindak sebagai mustahni atau pembeli. Untuk mencari pemasok atau kontraktor itu sebagai syani atau penjual, dan menandatangani akad istisna kedua. Inilah yang disebut dengan istisna paralel. Pentingnya untuk mencatat bahwa akad ini terpisah dan independen dari akad pertama. Untuk langkah yang ketiga itu membuat barang. Dan yang keempat itu pemasok mengirimkan tagihan kepada bank syariah sesuai dengan termin atau tingkat penyelesaian pekerjaan yang telah disepakati. Dan langkah yang kelima itu bank syariah melakukan pembayaran tagihan tersebut kepada pemasok. Dan yang keenam, bank syariah melakukan penagihan kepada nasabah atau pembeli itu berdasarkan kesepakatan termin dalam akad pertama. Dan langkah yang ketujuh, nasabah melakukan pembayaran kepada bank syariah. Untuk langkah ke-8 yaitu sebagai bukti, bank dapat mengirimkan dokumen pengiriman itu jika ada kepada nasabah. Dan untuk langkah yang terakhir atau langkah yang ke-9 itu setelah semua termin terbayar, bank syariah melakukan pelunasan akhir kepada pemasok yang menandakan berakhirnya akad kedua. Selanjutnya itu cakupan standar akuntansi istisna paralel. Akuntansi istisna diatur dalam PSAK 104. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi, yaitu ada beberapa. Yang pertama, penyatuan dan pemisahan akad. Yang kedua, pengakuan pendapatan, biaya, dan pembayaran tangguh. Yang ketiga, perubahan pesanan, tagihan tambahan, serta penyelesaian awal. Dan yang terakhir itu pengakuan estimasi rugi. Baik, selanjutnya itu kesimpulan. Akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel menekankan pentingnya pencatatan sesuai prinsip syariah
yang dimana istisna merupakan akad jual beli berdasarkan pesanan antara pembeli dan penjual. Sedangkan istisna paralel melibatkan akad baru antara penjual dengan pihak ketiga untuk memenuhi pesanan tersebut. Dengan penerapan akuntansi yang transparan, pengakuan pendapatan sesuai tahap pekerjaan, serta kepatuhan terhadap aturan syariah. Kedua akad ini mampu meningkatkan kepercayaan, memberikan manfaat bagi semua pihak, dan mendukung keberlanjutan kegiatan usaha. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.